Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Syadul Hasan. Kali ini kita masih membahas tentang wabah virus corona. Virus corona ternyata mempunyai kelemahan. Mari kita simak video berikut ini. Apa kelemahan virus corona? Jangan lupa like, komen, berlangganan, dan bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Satu hal yang membuat banyak orang khawatir soal COVID-19 adalah karena belum adanya obat maupun vaksin yang memang dikhususkan untuk mengatasi dan mencegah penyakit ini. Kelemahan virus corona dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai upaya pencegahan. Pasalnya, masyarakat tengah khawatir dengan peningkatan kasusnya. Hingga Senin tanggal 6 April 2020 tercatat 1.282.383 kasus COVID-19 di seluruh dunia, di mana 70.183 meninggal dunia. Di Indonesia, hingga Senin tanggal 6 April 2020, total kasus COVID-19 menjadi 2.491 kasus, di mana 209 orang meninggal. Padahal COVID-19 baru terdeteksi Desember 2019 di Wuhan, Cina. Benar-benar mengerikan. Meski menakutkan, virus corona juga punya kelemahan. Kelemahan ini bisa dimanfaatkan untuk mencegah penularan, sehingga risiko tertular pun bisa lebih rendah. Sejauh ini, para ilmuwan peneliti dan petugas kesehatan telah menyusun cara pencegahan penularan COVID-19 melalui kelemahan-kelemahan tersebut. Apa kelemahan virus corona? Satu hal yang membuat banyak orang khawatir soal COVID-19 adalah karena belum adanya obat maupun vaksin yang memang dikhususkan untuk mengatasi dan mencegah penyakit ini. Oleh karenanya, cara terbaik yang bisa dilakukan untuk melindungi diri kita adalah dengan melakukan pencegahan semaksimal mungkin. Meski menyebar dengan cepat, virus corona juga masih punya kelemahan yang bisa dimanfaatkan untuk memutus rantai penularan. Lalu sebenarnya apa saja kelemahan virus corona? 1. Mudah hilang dengan pelarut lemak. Apa itu pelarut lemak? Ya, betul, pelarut lemak adalah sabun yang sehari-hari kita gunakan. Virus corona bisa hancur dan mati jika terkena sabun. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk rajin cuci tangan dengan air dan sabun untuk mencegah infeksi COVID-19. Lalu, mengapa sabun efektif untuk membunuh virus corona? Jawabannya ada pada susunan virus itu sendiri. Virus corona pada intinya tersusun atas 3 bagian, yaitu DNA atau RNA yang menjadi inti dari virus. Kemudian, protein yang merupakan bahan baku virus untuk memperbanyak diri. Lapisan lemak sebagai pelindung luarnya. Ketika bagian tersebut sebenarnya tidak terikat dengan kuat satu sama lain, sehingga saat lapisan lemak tersebut hancur karena sabun, maka virus tersebut pun akan hancur dan mati. Jadi, imbauan untuk mencuci tangan adalah langkah yang valid dan sangat efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Jika Anda rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, maka kemungkinan virus berpindah dari tangan dan masuk ke dalam tubuh akan berkurang drastis. 2. Bisa dikalahkan oleh antibodi. Infeksi COVID-19 bisa terjadi dalam beberapa tingkat keparahan, mulai dari ringan hingga parah. Pada pasien COVID-19 yang memiliki gejala ringan, infeksi ini bisa sembuh dengan sendirinya selama daya tahan tubuhnya baik. Sebuah penelitian yang dilakukan di Australia
mengamini bahwa salah satu kelemahan virus corona adalah dalam menghadapi antibodi yang sehat. Penelitian ini melihat secara teratur kadar antibodi yang dihasilkan oleh seorang pasien COVID-19 berusia 47 tahun dengan gejala ringan hingga sedang. Pasien tersebut tidak memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi dan diabetes. Kondisi tubuhnya secara keseluruhan sehat dan hanya terdapat satu infeksi yang sedang terjadi, yaitu COVID-19. Pada hari ke-7 hingga 9 sejak gejala COVID-19 pertama kali muncul pada pasien tersebut, sejumlah antibodi mulai terbentuk di tubuh. Ini tandanya tubuh tengah mengeluarkan berbagai senjatanya untuk berusaha melawan virus corona. Beberapa hari setelah antibodi terbentuk, tubuh pasien tersebut mulai membaik. Memang masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut dalam skala yang lebih besar lagi untuk melihat pola peperangan antara virus corona dan antibodi. Namun, penelitian di atas bisa dijadikan sebagai pengingat pentingnya menjaga daya tahan tubuh dengan menjalani gaya hidup yang sehat. 3. Bisa dibunuh dengan disinfektan. Virus corona ada banyak jenisnya. Ada virus corona yang menyebabkan SARS, MERS, dan saat ini jenis yang baru ditemukan mengakibatkan COVID-19. Masing-masingnya memang memiliki perbedaan dan masih butuh lebih banyak penelitian. Namun sejauh ini diketahui bahwa secara umum karakter keluarganya coronavirus cukup mirip, yaitu dianggap lemah jika harus berhadapan dengan bahan disinfektan. Berdasarkan hasil penelitian, virus corona penyebab SARS dan MERS bisa bertahan di permukaan benda seperti metal, kaca, atau plastik hingga beberapa hari. Meski sejauh ini belum ada penelitian mengenai ketahanan virus penyebab COVID-19 di permukaan, tapi diduga hasilnya tidak jauh berbeda dari sepupu sesama coronavirus lainnya. Kabar baiknya, virus tersebut dianggap bisa non-aktif dengan bahan disinfektan seperti alkohol dengan kadar 60-70%, hidrogen peroksida 0,5%, atau sodium hipoklorit 0,1% dalam waktu 1 menit. Jadi rajin-rajinlah membersihkan permukaan benda yang sering sentuh seperti telepon genggam, gagang pintu, dan meja kerja menggunakan bahan disinfektan. 4. Melemah di suhu panas. Sejauh ini belum ada penelitian yang menyebut bahwa virus penyebab COVID-19 lemah terhadap panas. Namun, coronavirus penyebab penyakit SARS terbukti bisa melemah pada suhu panas. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, virus penyebab SARS bisa terbunuh pada suhu 56 derajat Celcius. Terbaru, tim BMKG dan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM mengonfirmasi adanya indikasi pengaruh cuaca dan iklim dalam mendukung penyebaran wabah COVID-19. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, seperti yang dikutip dari situs resminya, menjelaskan kondisi cuaca atau iklim serta kondisi geografi kepulauan Indonesia sebenarnya relatif lebih rendah risikonya untuk berkembangnya wabah COVID-19. Pasalnya, Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa dengan suhu rata-rata berkisar antara 27 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 sampai 100%. Dari kajian sejumlah literatur, BMKG atau UGM menilai sebenarnya lingkungan ini cenderung tidak ideal untuk outbreak COVID-19. Pada bulan April hingga puncak musim kemarau Agustus nanti, suhu rata-rata di Indonesia akan berkisar antara 28 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60% sampai 80%. Itu artinya cuaca di Indonesia cukup menguntungkan dalam menahan penyebaran COVID-19. 5. Tidak bisa bertahan lama di permukaan. Virus corona memang bisa bertahan beberapa hari di permukaan, namun seiring berjalannya waktu, virus ini tidak lagi cukup kuat untuk bisa menimbulkan infeksi.
Sehingga baik WHO maupun Kementerian Kesehatan RI tidak melarang pengiriman paket antar negara karena resiko penularan melalui media pengiriman paket tersebut sangatlah rendah. Kelemahan virus corona patut diketahui agar Anda bisa memahami cara mencegah penularan COVID-19 dan bukan untuk meremehkan virus ini. Selalu lakukan pencegahan di berbagai tempat dan waktu agar risiko terkena virus ini tetap rendah. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.